supir perahunya itu bilang, Dek, kamu merasakan aneh gak ini? Kita ini di mana? Baru itu si Wardi dan teman-temannya sadar di situ. Oh iya, kita di mana ini? Wah, nah si pengemudinya itu bilang, wah kita tersesat dik, kita tersesat ini. Gimana caranya kita balik lagi? Akhirnya dilihat kompas, ini kompasnya error, HP juga nggak ada sinyal, Setelah itu HP nggak ada sinyal, akhirnya bingung itu. Akhirnya si Wardi itu mengandalkan insting dan teman-teman insting, gini aja Pak, semua pada error, elektronik error, kita pakai insting. Nah pakai insting itu kita berawal dari selatan itu menuju ke utara. Nah kita harus balik lagi ke selatan lagi Pak, gimana caranya, lewatnya gimana? Akhirnya berbalik arah menuju ke selatan. Ternyata tidak ketemu juga, itu selama 1 jam dan waktu mendekati mau maghrib, dan setelah itu berjalan. Nah dilihat apa namanya, kayak model tembok besar lah, kayak model tembok kerajaan itu, yang terbuat dari bata merah lah, tapi besar sekali, tinggi. Ditelusuri sepanjang jalan itu, sepanjang laut itu, di apa namanya, tembok itu kanan kiri itu. Jadi perahu itu berjalan di tengah-tengah. Temboknya kanan kiri tinggi dan panjang sekali. Wah ini kita tersesat. Akhirnya si Wardi dan teman-teman dan pengemudi itu, yuk kita istighfar. Di istighfar tuh semuanya istighfar, tapi tetap aja tersesat seperti itu. Dan dari ketersesatan itu tetap di perjalanan itu, yang pas di tembok-tembok udah nggak ada itu yang orang-orang yang dianiaya, dicambuk kalau dia apalah kayak gitu, udah nggak ada kan, udah lewat dari gerbang itu, udah lewat dari tembok-tembok itu. Terus berjalan, dan ada muncul dua sosok di depan perahu itu, muncul dari bawah laut, muncul ke atas permukaan perahu itu. Jika kamu ingin balik lagi, balik ke arah yang semula. Di kata-katanya seperti itu. Kalau bahasa Jawanya adalah bahasa kita, bahasa Indonesia aja ya, balik ke semula. Akhirnya balik ke semula. Nah itu bapak itu siapa itu? Akhirnya kan langsung hilang itu, dari nongol dari laut terus hilang lagi dengan kata-kata seperti itu. Ayo kita balik ke semula, kita balik. Tetap tuh berjalan setengah jam, nggak ketemu lah jalan untuk balik. Akhirnya nggak lama datanglah tiga makhluk itu. Tadinya kan 2, ini tiga makhluk itu berbentuk manusia tapi berpakaian adat Jawa kuno lah, kayak adat kerajaan kayak gitu. Datang ke atas, muncul ke permukaan, dia bilang lagi, kalau jalannya tidak ketemu untuk arah balik, berarti kalian ada yang terlupa. Nah, setelah kata-kata itu dari 3 makhluk itu terucap, langsung tenggelam lagi ke dasar laut. Nah ini semakin bingung nih si Wardi dan teman-temannya, dan yang ini supir kapal inilah, kapal perahunya itu, apa ya maksudnya.
Jadi bingung nih, kita jadi bingung. Oh mungkin yang terlupa kita nggak ke selatan atau ke utara lah kan gitu. Kita ke selatan dulu baru kita ke utara dulu baru ke selatan. Akhirnya balik lagi. Itu udah setengah jam atau 1 jam lah. Akhirnya balik lagi. Tapi sebelum balik lagi ngecek oh bahan bakar kita masih aman lah, makan menu bekalan kita masih aman. Akhirnya balik lagi 1 jam lah itu muter-muter nggak ketemu juga. Apa ini kok bisa gini, apa yang tadi petunjuknya apa ya. Nah terus nggak lama muncullah itu ada 4 orang, yang 3 orang membawa tombak, dan yang 1 di tengah itu perempuan pakai selendang hijau. Selendang hijau bilang, kalau kalian tidak bisa mengembalikan barang sampai matahari terbit, teman kalian salah satunya akan kami bawa. Camkan itu. Akhirnya tenggelam lagi lah itu makhluk-makhluk itu ke dasar laut, tidak terlihat lagi. Nah, semakin khawatir lah si Wardi dan teman-temannya itu. Ini apa ya? Saya bingung, saya nggak tahu lah ini. Akhirnya berhentilah di situ. Kita berhenti dulu, kita cek bahan bakar dan persiapan kita. Ya berhenti dulu, cek bahan bakar ya masih ada lah, dan terus ada perbekalan. Di situ menuju waktu Isya lah, soalnya kan dia melihat handphone ya, kira-kira Isya kan ya, biasanya jam 7 malam ya, jam 7 malam dilihat, wah jam 7, yuk kita sholat dulu, wudhu pakai air laut tuh, sholat semuanya. Nah sholat semuanya, setelah sholat makan perbekalan nasi bungkus, makan berat. Selesai makan dilanjutlah perjalanan lagi untuk mencari arah pulang, arah daratan lah itu. Tetap semua pada khawatir lah, namanya juga tersesat kayak gitu. Tapi si pengemudi perahunya itu udah paham dalam istilah kata, ini bahaya kalau kita nggak bisa menemukan teka-teki ini akan tersesat di alam gaib. Tapi dia tidak mau bercerita ke si Wardi dan teman-temannya karena takut, khawatir dan pada blank semua. Tapi tetap si pengemudi itu mengarahkan yang baik. Akhirnya setelah makan dan sholat, menyalakan mesin perahunya itu untuk berjalan mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan keluar ada kabut tebal, gelap lah, kabut tebal sekali. Nah di situ muncullah prajurit tinggi besar memakai tombak, ada berapa puluh lah di depan itu, ada berapa puluh sedang berjalan dengan cepat lah gitu. Dan di belakang prajurit itu ada kuda besar. Satu kuda itu dinaiki satu orang lah, itu satu orang. Ada 4 kuda lah itu depannya, terus belakangnya, di belakang kuda itu ada kuda yang diikat lah, kayak diikat pelana, kayak model diikat kayak dokar gitu loh, kayak delman gitu. Di depannya kuda yang kayak delman itu ada 4. Nah di belakang kuda itu yang diikat itu, yang kayak delman itu ada kayak kusir, bangku kusir, kayak model kayak kalau orang bilang sekarang itu keretanya itu bagus sekali kayak kereta kerajaan gitu. Dan di dalam kereta itu ada wanita cantik sekali memakai
kayak putri kerajaan lah, kayak putri kerajaan, dan dia pakai selendang biru, selendang hijau, memakai selendang hijau dan rambut terurai panjang, dia cantik sekali dan melirik ke arah si Wardi dan teman-temannya di dalam perahu itu, melirik tapi tetap berjalan dan di belakangnya juga ada pasukan juga, kayak pasukan tentara kerajaan kayak gitu, berapa puluh itu, dan panjangnya itu capai ya kira-kira 1 kilometer lah panjang prajurit belakangnya itu.